Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, perkenalkan, nama saya Sugeng Istanto. Saya mengajar di SMAN 1 Jember. Saya mengampu mata pelajaran sejarah dan sosiologi. Untuk saat ini, saya mencoba untuk membuat video pembelajaran membantu kalian di masa pandemi COVID-19 supaya memudahkan. Karena kalau nggak ada tatap muka sepertinya kurang enak gitu ya. Jadi saya mencoba untuk membuat video pembelajaran membantu kalian menambah referensi dalam rangka pembelajaran jarak jauh ke depannya. Nah, baik anak-anak sekalian, saya hari ini mau menjelaskan materi kelas 10 karena nanti saya mengampu di kelas 10 IPA, yaitu mengenai mapel sejarah Indonesia. Nah, karena sekolah kita SMAN 1 Jember adalah sekolah yang menggunakan sistem SKS, sistem kredit semester, maka pembelajarannya pun menggunakan by kompetensi dasar. Jadi sebelum kalian mendalami pemahaman materi, maka harus paham dulu kompetensi dasarnya. Jadi belajarnya mulai dari by KD dulu ya, kompetensi dasar. Maka perhatikan, ini sudah saya tulis kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya 3.1. Nah, KD-nya 3.1. Di sini ada memahami konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Sini. Jadi KD 3.1 memahami konsep berpikir, konsepnya kamu itu dalam berpikir sejarah itu kayak apa? Harus bagaimana? Ya. Nah, konsepnya meliputi yang pertama adalah kronologis, yang kedua adalah diakronik, yang ketiga adalah sinkronik. Nah, ruang dan waktu ini hal yang mesti ada dalam sejarah. Jadi harus tahu kalian. Sebelum memahami materi pembelajaran sejarah yang lain, pastikan konsep berpikir ini harus kamu miliki dulu. Nah, tujuan pembelajaran di KD 3.1 apa? Tujuannya adalah siswa mampu mendeskripsikan. Nah, apa yang siswa mampu deskripsikan? Yang pertama adalah arti sejarah itu sendiri. Habis itu bagaimana konsep berpikir kronologis, bagaimana diakronik, sinkronik, dan penjelasan tentang ruang dan waktu. Jadi untuk 3.1 ini sifatnya masih level memahami C3 ya. Tidak menganalisis, jadi kalian hanya pokoknya bisa mendeskripsikan, oh ini termasuk diakronik, oh ini termasuk sinkronik, nah gitu. Oh ini ruangnya di sini, oh ini waktunya di sini. Nah, kalau sudah bisa membedakan seperti itu, berarti kalian sudah mampu mendeskripsikan KD di 3.1. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum mempelajari KD 3.1, alangkah baiknya kita proses belajarnya melalui yang namanya peta konsep atau disebut dengan mind map. Nah, peta konsepnya sini ada konsep sejarah, ada arti sejarah itu sendiri. Yang kedua berpikir kronologis. Nah, awas, berpikir kronologis itu meliputi waktu, meliputi tempat, dan berkesinambungan. Ayo bahasa Indonesianya, apa artinya berkesinambungan? Peristiwa ini berkesinambungan. Artinya antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya sangatlah berkaitan. Itu namanya adalah berkesinambungan. Terus kemudian yang ketiga adalah pola berpikir diakronik dan sinkronik. Nanti dibahas tentang ciri dan contohnya. Kemudian berikutnya adalah ruang dan waktu. Nah, nanti ruang dan waktu ini menjadi satu penjelasan dengan contoh sejarah nanti akan saya jelaskan. Bisa ya? Jadi dipastikan konsep berpikir kamu sudah ada di mind map ini. Maka kita lanjut untuk membahas satu persatu. Nah, di sini saya bahas tentang arti sejarah. Nah, sejarah itu apa sih? Kalau kamu membaca hanya pengertiannya saja, wakeh itu yang di mana di internet, di Google tuh wakeh artinya bla 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 dan sebagainya. Tapi alangkah baiknya kamu tak kasih contoh dulu, kemudian nanti bisa berpikir ya. Ini dia contohnya. Contohnya yang banyak kamu ketahui ketika SMP, yang SD, SMP, peristiwa itu selalu ada.
Indonesia. Nah, ini merupakan sejarah. Maka coba cari waktu dan tempatnya. Nah, ya kan? Ada waktunya? Ada ya. Misalkan 17 bulan 8 1945. Begini, ya kan? Nah, kemudian ada uangnya. Nah, uangnya di mana? Bisa di Pegangsaan Timur ya, bisa ya. Pegangsaan Timur nomor 65 ya. Jakarta. Bisa juga nanti kamu menjelaskan seluruh Indonesia, itu berarti kamu membahasnya tentang apa namanya, bahwa proklamasi itu berdampak di wilayah seluruh Indonesia. Nah, jadi ruangnya itu bisa luas, bisa juga menyempit, gitu ya. Nah, waktu, ruang, kemudian apa lagi? Kesinambungan. Nah, kesinambungan. Ada sini ya, kesinambungan. Nah, kira-kira keterkaitannya apa? Maka keterkaitannya ini adalah akhir Perang Dunia kedua, benar ya? Jepang kalah oleh sekutu. Nah, jadi Jepang kalah oleh sekutu di akhir Perang Dunia kedua itu terjadi pada tanggal 15 Agustus 1945. Nah, itu disebut juga kesinambungan karena apa? Gara-gara kalah itulah maka kita kemudian memproklamasikan kemerdekaan. Itu satu kesinambungan. Bisa kesinambungan yang lain bisa. Paham ya? Jadi ini adalah contoh daripada peristiwa sejarah. Contohnya ada waktunya, ada ruangnya, ada kesinambungannya. Nah, kalau kamu ingin gampang wis, yang sekarang ini apa, pandemi COVID-19, ya kan? Kalau dilihat ruangnya Indonesia. Kemudian waktunya 2 Maret tahun 2020, gitu ya. Kemudian kalau ditanya kesinambungannya, maka kesinambungannya dimulai dari Wuhan, Cina, kemudian menyebar bla 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 bla, terus ditularkan oleh orang Indonesia yang berkunjung ke Jepang dan sebagainya, kemudian menyebar sampai di seluruh Indonesia. Nah, itu berkesinambungan. Bisa menjadi sejarah, bisa, karena sudah terjadi kemarin sudah termasuk peristiwa sejarah. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, coba sekarang kita bandingkan dengan peristiwa penjelasan yang ada di buku. Yang ada di buku itu ada 2 tokoh yang sangat terkenal, yang dari mana? Arab sama yang dari Yunani. Yang dari Yunani adalah Herodotus, disebut juga sebagai bapak sejarah dunia, ya. Nah, bapak ini dari Yunani. Ini membahas tentang kekuasaan. Nah, berganti-ganti. Nah, ini yang Herodotus. Karena kenapa kok disebut bapak sejarah dunia? Karena dia yang pertama kali menulis tentang sejarah. Jadi dia disebut sebagai bapak sejarah karena dia yang pertama kali. Gitu. Kalau dilihat dari tokoh lainnya, ada juga tokoh lain dari Arab menyebut sejarah itu adalah sejarah tuh seperti sebuah pohon. Maka pohon itu tumbuh dari bawah, gitu ya. Tumbuh dari bawah ke atas dan bercabang, kemudian berkembang. Nah, ayo coba dipikir, bercabang dan berkembang ini kalau diartikan dari ketiga hal ini, waktu, ruang, dan berkesinambungan, maksudnya yang mana? Yang berkesinambungan, karena nanti akan melahirkan peristiwa-peristiwa lainnya. Maka di buku itu disimpulkan seperti ini, sejarah itu adalah peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Jadi pokoknya peristiwa yang terjadi di masa lalu disebut juga dengan sejarah. Maka muncul pertanyaan seperti ini.
kemudian dibukukan, sejak misalkan sejarah Indonesia dibukukan, itu tebel banget. Ya, makanya nanti mengalami pemilihan, ya, dipilih. Kalau untuk konsumsi pelajar itu nggak semuanya peristiwa harus dibahas kabeh, ya, karena kamu masih dituntut untuk belajar mata pelajaran lainnya. Jadi yang dipilih kemudian menjadi KD ini. Jadi nggak semuanya. Jadi anggapan kamu, kemarin saya misalkan sedang membantu orang yang kelaparan, sejarah saya ini ditulis, enggak, ya itu sejarahnya kamu. Jadi kalau kemudian dibahas semuanya ya nggak bisa, gitu ya. Makanya cara pemilihannya seperti ini, dilihat dari kemanfaatannya ya. Kemanfaatnya adalah lalu jadi ini nanti manfaatnya dilihatnya. Jadi peristiwa masa lalu, ini tuh berarti dipelajari, gitu ya. Kemudian akan datang untuk bekal masa depan. Nah, kalau kamu melihat pembelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial di SMP, di situ ada bab tentang proklamasi, ada bab tentang perlawanan. Kenapa itu diberikan? Ini lalu dipelajari saat ini, bekal untuk masa akan datang. Kamu kan nanti akan meneruskan generasi penerus. Kalau nggak ngerti sejarahnya bangsamu sendiri, bagaimana kamu cara meneruskannya? Paham ya? Jadi pemerintah sudah mendesain sedemikian rupa hal-hal yang harus kamu ketahui dalam sejarah untuk bekal kamu dalam mengganti generasi berikutnya. Bisa ya? Jadi arti daripada sejarah itu adalah peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Ada juga mengartikan sebagai syajaratun, menjadi sebuah pohon yang tumbuh dari bawah kemudian ke atas dan bercabang, berkembang dan sebagainya. Kalau bapak sejarah dunia namanya Herodotus. Dia mengatakan kekuasaan itu berganti-ganti, ditulis dan dibukukan. Makanya buku sejarah pertama kali terbitannya Herodotus dari Yunani. Bisa ya? Oke. Baik, berikutnya terakhir. Nah, ini terakhir ini yaitu tentang diakronik dan sinkronik. Diakronik dan sinkronik. Nah, diakronik dan sinkronik ini adalah pola berpikir. Pola berpikir manusia dalam mengkaji sejarah itu namanya adalah diakronik dan sinkronik. Jadi punya dua pola orang itu. Dia berpikir diakronik, dia juga bisa berpikir sinkronik, tergantung apa? Ya kebutuhannya. Nah, oleh karena itu supaya kamu mudah untuk membedakan mana yang diakronik, mana yang sinkronik, maka perhatikan ini ya. Nah, sudah saya kasih pembedaan. Kemudian sudut pandangnya itu dilihat dari tiga hal ini ya. Kalau diakronik itu ruangnya luas, kalau sinkronik ruangnya sempit ya. Kalau diakronik waktunya menyempit, ini sinkronik waktunya meluas. Kalau di buku itu dikatakan meluas dalam waktu, menyempit dalam waktu, meluas dalam ruang, sama aja ya. Meluas boleh, menyempit. Terus cakupannya, cakupannya ini banyak hal. Banyak hal. Kalau ini cakupannya hanya satu hal. Kalau hanya penjelasan seperti ini, kamu biasanya masih rada bingung, ya kan? Kalau dikasih contoh, insya Allah nggak akan bingung. Maka coba akan saya jelaskan. Kalau ada buku lain itu mengatakan begini, kalau buku lain itu diakronik itu sama aja dengan kronologis. Jadi diakronik itu identik dengan kronologis. Kemudian kalau ruangnya luas berarti bisa berpisah-pisah, berpindah-pindah, tapi waktunya sempit. Maka saya contohkan ini. Saya contohkan. Proklamasi 45. Ini diakronik. Ya, ini diakronik. Menjadi diakronik proklamasi 45. Kemudian di sini ada gini. Kekalahan
Jepang dari sekutu. Nih, yang kedua di apa? Di tanda dengan tanggal juga boleh ya. 15 bulan 8 45. Kemudian Rengas Dengklok. Ini ya 16 bulan 8 45. Kemudian pembacaan teks proklamasi. Nah, berapa ini? 17 bulan 8 4. Nah, ini contoh. Ini contoh diakronik. Karena bersifat apa? Kronologis, runtut, tidak boleh dibolak-balik. Proklamasi dulu, habis itu Jepang kalah, nggak bisa. Karena terjadi Rengas Dengklok, karena Jepang kalah dalam perang melawan Sekutu. Itu. Nah, kalau yang sinkronik kebalikannya, kalau sinkronik kebalikannya seperti ini. Nih, maka contohnya ruangannya sempit, waktunya meluas, hanya membahas satu hal. Misalkan gini, dampak ekonomi dampak ekonomi dari krisis politik 1998. Nah, ini hanya satu hal. Apa? Yaitu masalah ekonominya. Nah, kemudian ruangnya ya sempit. Ya, hanya di situ saja. Waktunya bisa meluas kemana-mana. Nah, ini pola berpikir manusia dalam sejarah itu memiliki dua pola seperti ini. Dia kadang-kadang berpikirnya secara kronologis, yaitu diakronik. Yaitu ini berpikir secara sinkronik. Jadi kamu nanti jika ada soal tentang diakronik, maka kamu berpikirnya adalah kronologis. Kronologis artinya urut. Contoh kronologis yang lain nih, contohnya ya. Misalnya kalau temanya misalkan kolonialisme dan imperialisme. Di sini jawabannya example. Sebentar. Portugis 1511, Spanyol 1521, Belanda 1596, Inggris 1811. Nah, ini contoh kronologis dalam tema kolonialisme dan imperialisme. Gitu. Ya. Kalau kemudian diakronik lainnya misalkan kebijakan Belanda misalkan, kebijakan kolonial. Nah, ini sama nanti akan dibatasi oleh tahun. Jadi belajar kita hanya sampai berpikir diakronik dan sinkronik, ruang dan waktu. Nah, untuk pengembangan bagaimana saya mengetahui kalian mampu mendeskripsikan arti sejarah, berpikir diakronik dan sinkronik, biasanya soalnya itu dalam bentuk contoh peristiwa. Jadi misalkan saya mencontohkan peristiwa COVID-19, di mana letak diakroniknya, di mana letak sinkroniknya, di mana ruangnya, di mana waktunya, di mana kesinambungannya. Ya, jadi agar saya mampu menilai kalian kamu sudah menguasai 3.1, maka harus bisa mendeskripsikan suatu peristiwa dilihat dari sudut pandang diakronik, sudut pandang sinkronik, di mana ruangnya, di mana waktunya, di mana kronologisnya. Oleh karena itu nanti setelah kalian melihat video saya ini, pada pertemuan berikutnya akan saya beri soal tentang tentang suatu peristiwa ditinjau dari sudut pandang yang sudah saya tuliskan. Oke, itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan di rumah kalian, terutama kesehatannya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.